selamat malam. Sekali lagi selamat malam. Sebelum kita melakukan perayaan Natal di saat ini, bolehkah kita minta kita bersalaman satu dengan yang lain sambil mengucapkan shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, disilakan duduk kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom sekali lagi. Kami juga menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenankanlah kami menyapa dengan hormat Bapak Kapolres Serang Bagian Barat, Bapak AKBP Denny Andreas Darmawan SIK, yang merupakan juga Ketua Sekprobat beserta Ibu Anita Dewi. Kami juga menyapa dengan kasih Ibu Pendeta Imanopo. Shalom Ibu Bapak Pendeta Taluta, Ketua Majelis Jemaat Kevin. Perwakilan dari Johnson Caleb yang berkenan hadir di saat ini, keluarga besar Sekprobat dan hadirin yang berbahagia. Dalam suasana sukacita Natal ini, kita akan mendengar kesaksian pujian dari adik terkasih Gian Telusa.
silakan Tuhan berkati. Dan di malam ini Ibu Anita Deni akan membagi berkat bagi kita semua dengan pujiannya. Kami persilakan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan kita semua, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kita semua. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Engkau layak disembah.
Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Roma. Yusuf bersama Maria yang saat itu sedang hamil berangkat dari Nazaret menuju Betlehem. Di kota Yerusalem, mereka menuju ke arah Betlehem. Ketika di Betlehem, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Tidak ada tempat penginapan. Hanya ada sebuah kandang bunga. Bintang bersinar terang. Menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Raja Damai, Putra Allah, Yesus Kristus. Bersukacitalah, bergembiralah. Bersama malaikat surga, para gembala, dan orang majus. Maranatha. Selamat malam keluarga besar St. Robert dan Jan Sengkala yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Kita mengajak semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita hidupkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap ayat 1, 2, dan 3. Dunia
kesediaan Ibu Pendeta Irma Loko, Bapak Denny Andreas sebagai Ketua Sefrobat, Ibu Anita, serta perwakilan dari Saudara Indo Ibda Omar Jaya dan Saudara Muslim Ribda Faris Kidewa berkenan menyalakan lilin Natal. Kami persilakan.
Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Raja Damai, Putra Natal. Syukur kepadamu, sebab kasih dan kemurahan-Mu tetap melingkupi kami, sehingga sukacita menjadi bagian dari kehidupan kami hari lepas hari. Bersama dengan Chef Robert dan Johnson Caleb, kami datang kepada Tuhan di dalam perayaan Natal ini, mensyukuri kebaikan Tuhan dan juga menunjukkan kasih dan terang Kristus yang kami wartakan dari hari lepas hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kuduskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah kemurahan Allah melingkupi kami di dalam kuasa-Mu untuk memaknai makna firman ini dan menjadikan hidup kami sebagai saksi Kristus, anak-anak Raja yang mewartakan kabar baik di sekeliling kami bahkan di dunia ini, untuk nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus firman kehidupan itu sendiri kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Angkatlah muka-Mu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak-Mu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak-Mu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi adalah konsep dari Chef Robert dan Johnson Caleb di saat ini. Perjalanan Chef Robert yang saya ikuti ketika Bapak Kapolres menyampaikannya di malam puji-pujian Jemaat GPN Tomalihu Timur adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi lalu kemudian itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa melakukan apa yang baik, bukan di dalam pandangan manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita merayakan Natal saat ini, saya punya pertanyaan untuk Chef Robert. Siapa saja boleh jawab sebenarnya. Apa yang menjadi kesan atau apa yang paling berkesan selama perjalanan bersama setahun ini? Silakan. Bersamaan dalam pelayanan. Terima kasih. Yang lain silakan. Kayaknya saya nggak ada yang berkesan di Bapak Kapolres. Atau apa yang paling menyenangkan selama setahun berproses, berjalan bersama? Masih pikir-pikir. Silakan.
Kalau Bapak Kapolres bilang terlalu banyak sehingga tidak bisa terungkap, tapi apakah ada yang bisa mengungkapkannya satu dari yang banyak itu? Oh ada suara yang berseru-seru, silakan. Kesehatan sampai sekarang masih sehat. Oh sampai sekarang masih sehat. Bapak dan Ibu, kenapa pertanyaan ini saya berikan di awal? Sebab sesungguhnya kalau kita mau memaknai Yesaya 60 ayat 1 sampai 7, kuncinya cuma satu, terang. Kalau bicara tentang terang di dalam konsep Yesaya 60, nanti kita bicaranya juga dalam konsep Matius tentang kelahiran Yesus. Keselamatan. Perintah menjadi terang itu adalah agen keselamatan. Bangkitlah, jadilah terang. Orang tidak mungkin menjadi terang, lilin tidak mungkin menjadi terang kalau dia tidak dibakar. Lampu-lampu ini tidak mungkin menjadi terang kalau tidak dikontak. Tidak ada aliran listrik. Kita butuh semangat. Kita butuh kekuatan. Dan itu tidak bisa sendiri. Terang kita itu ada beberapa fungsi, Bapak dan Ibu. Bisa jadi lilin, bisa jadi petromax, bisa jadi senter, bisa jadi lampu, bisa jadi mercusuar, bisa jadi apa saja. Tapi kuncinya cuma satu. Bisakah kita memerankan fungsi terang kita dengan baik? Mercusuar, dia kalau tidak mengarahkan dengan baik, kapal bisa kandas. Lilin sekecil apapun, dia tidak hanya dijalankan di malam hari, tapi juga dia bisa dinyalakan di siang hari kalau butuh untuk mengusir lalat dari makanan-makanan yang tersedia. Kita juga bisa menjadi apa saja di dalam fungsi dan peran kita, tapi intinya adalah kita membawa damai dan sukacita kepada orang lain, bukan kita menonjolkan dan menunjukkan siapa kita kepada orang lain. Sebab siapa kita di dalam tadi Ibu Anita, maaf saya siapa namanya, membawakan lagu Raja di atas segala raja. Kita anak raja, kita bukan raja, dan jangan bikin diri kita sebagai raja. Kalau kita lihat anak-anak raja, konsep-konsep kerajaan di Inggris, semua itu punya aturan, semua itu punya porsi, semua itu punya tempat, tapi untuk saling melengkapi. Tidak ada persungutan di sana. Toh kalau kita beda pendapat, toh kalau kita beda argumentasi, toh kalau kita beda keinginan, itu biasa karena kita manusia. Namun peran-peran kita sebagai anak raja adalah kita menjadi agen keselamatan yang tidak hanya mempertontonkan kelebihan kita, tetapi lebih menunjukkan siapa itu Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, siapa itu Allah yang memberikan kita bercahaya kepada orang lain. Chef Robert melakukan hal itu. Kecil, sedikit, belum bisa berbuat banyak, tapi yang kecil itu kalau Tuhan berkenan dipakai untuk menjadi agen karya keselamatan, Tuhan memberkati itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan karena itu, kalau di ayat kedua dia bilang di tengah kegelapan dan kekelaman, keselamatan itu ya dan amin. Kemuliaan Allah itu terpancar dari kita sebagai pembawa terang. Orang mau melihat terang Allah itu, orang yang perlu pergi kemana-mana. Orang mau melihat terang Allah itu, orang lihat dari anak-anak raja yang Allah percayakan untuk membawa terang itu. Dan karena itu, kalau kita bicara tentang terang, maka kita bicara tentang potensi, kita bicara tentang talenta, kita bicara tentang kasih karunia, kita bicara tentang berkat-berkat yang kita tidak ikat untuk diri kita sendiri sebagai sebuah kesombongan, tapi kita bawa itu sebagai sebuah kekuatan yang saling memberi kehidupan kepada orang lain, dan itu adalah damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau di ayat 3 bilang menarik banyak orang bukan hanya di sekitar, tapi semua lapisan untuk menyaksikan terang yang datang kepada terang atau pembawa hidup.
Kita hidup, kalau kita lihat orang lain berbuat salah, lalu kita bilang, ah itu hidupnya dia, itu urusannya dia. Tapi kalau kita hidup dan kita bisa menjadikan kehidupan kita sebagai terang dan kita bisa menjangkau dia untuk keluar dari kegelapan dan kekelaman hidup menjadi lebih baik, sesungguhnya kita juga adalah agen pembawa hidup. Kenapa saya bilang apa yang paling berkesan sepanjang 1 tahun ini, atau apa yang paling menyenangkan sepanjang 1 tahun ini perjalanan Chef Robert? Sebab sesungguhnya saya ingin mendengar, apakah memang Bapak Ibu penuh sukacita dalam melaksanakan tanggung jawab ini? Yang pertama, tapi jawaban terakhir saya cukup terkesan ya, sehat. Kalau Bapak Ibu yang sehat, saya mungkin Bapak Ibu bisa berdiri untuk menyatakan 1, 2, 3, 4 kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan nyatakan. Nafas. Nafas ini kita hirup setiap hari. Roh ini kita hirup setiap hari. Tapi kalau roh ini tidak menggerakkan kita dengan baik dan kita menutup diri kita dari roh, sesungguhnya kita belum bisa menjadi terang. Saya ingin bertanya dan meminta jawaban sih sebenarnya. Pak Kapolres, kalau Majus membawa persembahan, kalau Majus melihat bintang sebagai terang untuk membawa sesuatu kepada raja yang hanya iman mereka menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke sana, apa sih Pak kekuatan Bapak seperti orang Majus untuk membentuk Chef Robert? Sebenarnya ini mau saya sampaikan nanti, tapi karena Ibu Pendeta tanya. Silakan Pak. Nanti nggak jadi sambutan. Baik, terima kasih. Saya membentuk Chef Robert ini tak lain tak bukan, kami akan bertekad semua bergerak dan melayani. Banyak, kalau bicara kesan sangat banyak, tapi yang membuat kami tetap berdiri ini adalah ketika kami saling menopang. Dan kami tahu ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita nyatakan. Dan yang lebih sangat mengesankan bagi kami bisa menerobos tembok-tembok mungkin idealis kita. Justru kami juga melayani saudara-saudara yang muslim. Kami juga melayani, ada memberi ruang kepada saudara-saudara. Tapi dalam perjalanan memang gak mudah. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan terus menyertai, dan hanya Tuhanlah yang terus menyatukan kami untuk kami bisa melayani saudara-saudara kita dimanapun mereka. Kebanggaan kami sudah dengan dilengkapi perlengkapan seperti ini, kami bisa datang saudara-saudara yang sangat jauh, di mana saya menjadi kebanggaan kita semua. Kita bisa berbagi berkat di sana, kita bisa merasakan betapa susahnya hidup di sana. Kita sama-sama, dan saya yakin ini semua akan berlaku. Kita terus akan bergerak di bidang pelayanan yang Tuhan beri talenta-talenta itu bisa kita. Kami juga sampaikan bahwa kami juga tidak hanya Kristen saja, tapi di sini ada Muslim, ada bahkan beberapa waktu lalu ada saudara saya, keluarga saya Robert, yang
Coba sambutannya lagi Pak. Lengkapnya nanti. Bapak dan Ibu, ayat 4 sampai ayat 6. Di ayat 4 bilang begini, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Tidak ada suku, tidak ada ras, yang ada adalah kemanusiaan yang menghidupkan dan memanusiakan. Datang dan berhimpun, kita boleh beda, tapi kita punya tujuan sama, kekekalan, keselamatan. Cara kita boleh beda, tapi tujuan kita satu, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu ayat 5 bilang, berkat hidup berbagi. Anda punya kelebihan kalau ditampung sendiri, air di dalam botol. Kalau tidak diminum atau tidak ditumpahkan, mau diisi lagi, sudah penuh. Kalau tidak dipergunakan, misalnya aqua, pada masa kadaluarsanya harus dibuang, mubazir. Dan karena itu, kelebihan kita, potensi kita, talenta kita, jangan dikumpul untuk diri sendiri, tapi berbagi. Sebab hidup berbagi itu indah, Bapak dan Ibu. Berbagi bukan tunggu kaya, sebab tidak semua orang kaya bisa berbagi. Tapi orang yang punya kekayaan hati, pasti dia mampu untuk berbagi, tanpa melihat dan memandang siapa di sekitarnya dan siapa di sekeliling. Sebab itu akan menjadi persembahan yang baik dan menjadi sumber kesaksian. Dari kita, orang lain akan mengenal siapa Tuhan kita, dan dari kita, orang lain akan mengenal siapa Raja Damai dan datang kepadanya. Ayat 7, penyembahan dan pengakuan Allah. Kalau Bapak dan Ibu merayakan Natal atau hari raya apapun, tujuannya apa? Kalau cuma tujuannya seremonial, euforia sementara, jangan dirayakan. Kalau hari ini kita berkumpul hanya sebagai sebuah simbolisasi bahwa kita merayakan perayaan-perayaan tertentu, merayakan ulang tahun, merayakan Natal, merayakan Lebaran, dan lain-lain. Tapi kalau konsep kelahiran kembali, konsep pembaharuan hidup, konsep kita untuk hidup menjadi lebih berarti bagi orang lain, kalau itu tidak ada, percuma perayaan kita. Sebab hakiki dari sebuah perayaan adalah kita yang hidup di dalam kegelapan atau kekelaman dengan dunia sekitar. Kita menerima cahaya terang untuk menjadi lebih baik, dan kita siap untuk menjadi pembawa terang dan damai. Itu konsep perayaan. Dan karena itu, terima kasih pemahamannya seperti ini. Konsep ini adalah konsep kesederhanaan. Tapi di konsep pohon Natal, satu tidak bisa bilang klien saya tidak membutuhkan engkau. Kenapa engkau bentuknya seperti ini? Tapi di konsep seperti ini kita mau belajar dari pohon Natal bahwa ada perbedaan di sana. Tapi di perbedaan itu saling melengkapi untuk sebuah keindahan. Buah tidak bisa berkata kepada lampu, saya tidak membutuhkan cahaya, sebab tanpa cahayamu orang sudah melihat warna-warni buah. Atau sebaliknya, lampu tidak bisa berkata kepada pohon, saya tidak membutuhkan warna-warni, sebab saya bisa bercahaya dan memberikan warna. Tapi semua menjadi sebuah kelengkapan. Seth Robert, Johnson Club adalah sebuah kelengkapan. Tidak bisa terpisah. Tapi pertanyaannya adalah, Pak Kapolres bilang saling topang, menerobos tembok egois dan idealis. Saya tertarik dengan egois dan idealis. Pasti ada ya Pak, bentrok pemahaman. Pasti. Bapak maunya ini, mereka maunya ini, mereka maunya ini, tapi yang lain maunya lain lagi. Tapi apakah egois dan idealis itu?
harus menjadi keakuan dan kejati dirian kita untuk sebuah pekerjaan pelayanan itu, untuk sebuah kebaikan itu. Untuk mendapat sesuatu yang baik, lebih banyak berkorban. Baik itu korban perasaan, tapi juga korban yang lain. Kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, pasti ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu adalah keinginan diri kita. Kalau keinginan diri kita mampu kita kontrol, maka sesungguhnya kita mampu untuk menjadi orang. Kita mampu untuk mewartakan yang baik. Sebab suami istri yang dua kepala bisa saja bermasalah. Anak-anak yang keluar dari satu rahim bisa saja bermasalah. Apalagi kita yang dihimpun di dalam Safe Robert dan Johnson Club yang dari beda rahim, dari beda suku, tapi juga dari beda yang lain. Tapi kalau kita punya tujuan adalah, saya di sini adalah untuk melakukan kebaikan, dan saya di sini adalah untuk menjangkau orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Letakkan dasar itu kepada Tuhanmu. Sebab setiap tantangan, persoalan, setiap gelombang yang akan datang menerpa hidupmu, percaya setiap kebaikan akan menemukan jalan menuju tujuan. Ditantang seperti apapun, dihalangi seperti apapun, kebaikan itu akan menemukan jalan ke tujuan. Dan berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia kalau ujungnya adalah sebuah damai sejahtera. Bangkit, bersinar, jangan mendengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Sebab ketika kita mendengar apa kata Tuhan, kita percaya. Hari ini kita jatuh, Ia mengangkat kita, Ia menggendong kita, Ia menuntun kita untuk apa? Untuk kita menjadi sumber kesaksian yang menyaksikan siapa itu Tuhan yang memberikan kehidupan, kebaikan, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Jangan egois, sebab Tuhan tidak pernah egois. Amin. Ulang. Tuhan dan aku mengasihi Engkau. Karena kasih Allah itulah kita terima janji penyertaan-Nya, kita terima berkat Tuhan.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Masih tetap berdiri. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, penembus dosa dan juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
karena melodi keluarga besar mereka semua. Terpuji namamu dan biarlah kami sambut berkat-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta, sambil jabat tangan dan menikmati. Nyanyi bersama lagu pujian We Wish You a Merry Christmas. Menikmati dan jabat tangan dipersilakan. We wish you Yang